Baik, shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah mendukung bahkan membantu perkembangan channel ini. Biarlah kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saat ini saya sudah sediakan satu video untuk kita sama-sama bahas dan kita nonton bersama-sama. Video ini adalah orang Arab asli yang tinggal di Palestina yang telah membuka suaranya terkait dengan bangsa Israel dan bangsa Palestina. Ia mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat dan video ini adalah kaitannya terkait dengan kenapa bangsa Israel, bangsa-bangsa Arab tetangga daripada bangsa Palestina seperti Mesir, Yordania, atau Arab Saudi tidak ikut berperang melawan bangsa Israel karena ada satu hal yang diungkapkannya oleh saudara kita ini. Coba kita simak dulu bersama-sama video berikut ini. Kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina? Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah satu lagi kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang kalau ada negara yang ikut campur di barang Israel kami bakal serang. Luar biasa teman-temanku ya. Itulah karena alasan kenapa negara-negara Arab seperti Saudi, Mesir, Yordania, dan juga yang lain-lain tidak ikut berperang. Dan buktinya kenapa sekarang uh, Israel justru menyerang Lebanon. Karena itulah Lebanon ingin terlibat di dalam aksi militer Hamas. Dan kita melihat ini adalah politik teman-teman. Nah, kalau saya mau membahas yaitu terkait dengan bangsa Israel dan bangsa militer Hamas yang saat ini sedang berperang dan kota Gaza saat ini sedang hancur, luluh dan rata dengan tanah, ini satu alasan yang sangat penting. Saya melihatnya bukan karena ada Amerika di belakang teman-teman. Ya mungkin saya melihat dari histori kitab perjanjian lama yang sudah kita tahu dan bahkan kita baca bersama. Dan itu tidak dipisahkan antara Israel dan Kristen. Karena tanpa Israel mungkin saja kita orang Kristen tidak ada atau mungkin tidak bisa mempelajari kitab sejarah. Karena ada Israel makanya kita tahu sejarah. Oleh karena itu saya membagikan begini teman-temanku ya. Kita melihat bahwa menurut saya mungkin Amerika itu secara politik, tetapi secara sejarah di dalam kitab suci Alkitab, perspektif iman Kristen bukan itu teman-teman ya. Yang paling mendasar di sini adalah satu prinsip di mana Allah sudah membuat satu perjanjian dengan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Penyertaan Allah sangat sempurna bagi bangsa Israel, di mana kita melihat banyak ayat-ayat di dalam kitab perjanjian lama yang menuliskan tentang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Terbukti ketika mereka keluar dari Mesir, Allah memberkati, Allah melindungi, Allah menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Musa kemudian membela laut itu dan bangsa Israel bisa melewati. Itu satu mujizat teman-teman. Dan sampai saat ini bangsa Israel terus berpegang teguh. Ada satu ayat di dalam kitab perjanjian lama kalau teman-teman baca, itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan ayat ini kalau kita mau melihat bahwa itulah prinsip, itulah bangsa Israel. Siapa yang akan melawan engkau akan dibayar dengan nyawa. Siapa yang membunuh daripada umat pilihan Tuhan, siapa yang akan mau menyerang umat pilihan Tuhan, dia akan berhadapan dengan Allah. Dan itu sangat terbukti teman-teman ya. Bangsa Israel diserang dan korbannya semakin banyak. Tetapi kemudian bangsa Israel kembali membalasnya dengan membabi buta dan korbannya saat ini melebihi bahkan 3 kali lipat yang mati di pihak militer Hamas teman-teman. Ya, jadi korban itu adalah sekarang masyarakat sipil Palestina. Teman-teman, saya melihat bahwa ya selain daripada Amerika, karena Amerika tahu persis bahwa bangsa Israel tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kekristenan. Oleh karena itu, bangsa Israel terus akan berperang karena mereka merasa bahwa ketika mereka berperang, maka Allah akan ada di pihak mereka, ya.
Saya akan bacakan satu ayat, yaitu di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, bunyi seperti ini. Janganlah takut. Ini pernyataan Allah kepada Yosua ketika membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Karena Musa sudah tidak sampai kepada tanah perjanjian, tetapi Yosua dan Kaleblah yang melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Allah berkata kepada Yosua, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini teman-teman, janji Allah kepada Yosua ketika membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan ayat ini adalah janji kepada umat pilihan Tuhan, kepada Yosua, jangan takut. Aku akan menyertai engkau, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak ada Allah lain selain Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah orang Israel yang kita kenal di dalam Yesus Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu teman-teman, coba kita simak lagi slide berikutnya. Contohnya Lebanon kemarin, ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Siapa yang mau hadapi? Itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian, sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja, belum tahu hari ini udah berapa. Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa insya Allah. Ya, ini adalah satu harapan yang baik dari saudara kita. Ini adalah orang Muslim ya teman-teman, bukan dikarang-karang. Jadi harapannya adalah semoga bangsa Arab dan Palestina bersatu untuk menang dalam peperangan melawan bangsa Israel. Sehingga satu saat mereka akan sholat bersama di Masjid Al-Aqsa. Dan ini hal yang sangat baik yang diharapkan oleh teman-teman kita. Jadi oleh karena itu teman-teman, mari kita terus berdoa. Ya, sebagai umat Kristen kita punya tugas untuk berdoa buat bangsa Israel. Semakin diberkati Tuhan, semakin dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga buat saudara-saudara kita yang menjadi korban di masyarakat sipil yang ada di Palestina. Ya, baik mereka yang kehilangan keluarga, orang terkasih, orang tersayang mereka, bahkan kehilangan tempat tinggal, harta mereka, Tuhan terus memberkati, Tuhan memulihkan hidup mereka. Amin.